Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Nova doakan semuanya sehat selalu anak-anak ya. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Anak-anak, mari kita buka pelajaran kali ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak, kita akan belajar materi pertama di kelas 5 adalah tentang pengertian rukun iman, rukun Islam, dan pengertian ihsan. Tapi sebelumnya kita akan bahas dulu pengertian rukun iman. Oke. Rukun iman. Ada dua kata, ada rukun, ada iman. Sekarang apa itu pengertian rukun dan iman Pak Nova? Oke. Rukun artinya pokok atau dasar. Nah, apa nak? Pokok atau dasar. Yang harus kita yakini tentunya. Sedangkan iman artinya percaya, ya. Harus kita percayai, ya. Nah, kalau digabung pengertian rukun dan iman adalah pokok-pokok atau dasar yang harus kita yakini, ya. Pak Nova ulang, pengertian rukun iman adalah pokok-pokok atau dasar-dasar yang harus kita yakini. Jadi alam semesta ini anak-anak semuanya kita meyakini bahwasanya Allah yang menciptakan semuanya, alam beserta isinya ini Allah lah yang menciptakannya. Nah, sekarang maksud dari beriman itu apa? Ya, maksud dari beriman itu adalah harus ada 3 syarat. Nah, yang pertama, kita harus yakinkan betul dalam hati kita. Kita harus yakini dengan hati kita. Dan yang kedua, harus kita ucapkan dengan lisan kita. Setelah kita meyakini dengan hati, kita ucapkan dengan lisan kita. Dan yang ketiga, harus kita amalkan dengan perbuatan kita, ya. Jadi maksud beriman kepada Allah itu adalah kita meyakini dengan sepenuh hati kita bahwasanya Allah yang menciptakan segala sesuatu ini. Dan yang kedua, setelah kita yakin kepada Allah dengan sepenuh hati kita, kita ucapkan dengan lisan kita. Kita mengakui dengan mengucapkan syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kita yakin bahwasanya Allah adalah ilah, Tuhan yang berhak disembah. Dan yang ketiga, harus kita amalkan dengan perbuatan kita anak-anak, ya. Kalau kita mengaku beriman sama Allah, kita harus mengamalkan apa yang Allah perintahkan. Contohnya sholat. Kita harus amalkan itu. Karena apa? Itu adalah bukti iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, itu adalah maksud dari beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang ada yang tahu rukun iman ada berapa? Yuk. Ada berapa? 6. Benar sekali, ya. Oke, ada 6 rukun iman. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Oke, yang ketiga iman kepada kitab. Oke, yang keempat iman kepada Rasul. Benar. Yang kelima iman kepada hari akhir atau hari kiamat. Dan yang keenam iman kepada takdir. Benar sekali. Nah, itu adalah 6 rukun iman yang harus kita yakini, ya. Pertama tadi iman kepada Allah. Apa maksud iman kepada Allah itu Pak Nova? Ya, kita beriman kepada Allah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala anak-anak yang menciptakan segala sesuatu ini yang ada di dunia ini. Allah yang menciptakan semuanya, ya. Tidak ada hak ikut campur manusia dalam penciptaan alam semesta ini, nggak ada. Hanya Allah yang menciptakannya. Jadi kita yakin dan percaya semua alam beserta isinya ini adalah ciptaan Allah. Pinter. Yang kedua, iman kepada apa nak? Malaikat. Benar sekali. Jadi iman kepada malaikat ini maksudnya adalah kita meyakini anak-anak dengan sepenuh hati kita bahwasanya Allah menciptakan malaikat-malaikat yang jumlahnya banyak, ya. Banyak sekali malaikat yang Allah ciptakan, ya. Nah, tugasnya macam-macam. Ada yang tugasnya membagikan rezeki, ada yang tugasnya menyampaikan wahyu, ada yang tugasnya mencabut nyawa. Ada. Nah, malaikat ini Allah ciptakan spesial anak-anak. Allah ciptakan dia hanya untuk taat saja sama Allah. Jadi kalau kata Allah sujud, maka dia dari pertama kali diciptakan sampai hari kiamat
itu sujud saja anak-anak. Nggak pernah dia, ya Allah capek, enggak. Karena sifat malaikat ini Allah ciptakan hanya untuk taat saja sama Allah. Nah, malaikat ini Allah ciptakan dari nur. Nah, apa itu nur? Nur itu adalah cahaya, anak-anak ya. Nah, jadi itu. Dan juga malaikat anak-anak semuanya mendoakan orang-orang yang senantiasa melakukan kebaikan anak-anak. Nah, jadi kita harus banyak-banyak melakukan kebaikan supaya kita didoakan sama malaikat. Oke, yang nomor 3. Iman kepada kitab. Nah, jadi maksudnya apa? Kita harus meyakini dengan hati kita bahwasanya Allah juga menurunkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. Nah, kita harus yakin dan percaya kepada Al-Quran terlebih. Kita harus yakin dan percaya iman kepada kitab ini harus yakin benar-benar. Ada Taurat, ada Zabur, ada Injil, ada Al-Quran. Yang paling sempurna adalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah isinya mencakup semua isi kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan kami juga yang akan menjaganya. Jadi Al-Quran dijaga sama Allah, anak-anak. Al-Quran dijaga sama Allah, keasliannya sampai hari kiamat. Sekarang bagaimana cara kita beriman sama Al-Quran? Yang pertama kita harus yakin dan percaya. Yang kedua kita harus membacanya. Ayo, siapa yang sudah baca Al-Quran hari ini? Siapa? Ayo. Yang kedua, harus sering mentadaburinya, memahami maknanya. Kita tidak boleh hanya hafal saja. Kita harus memahami makna-makna dari Al-Quran. Kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Ya, itu adalah makna beriman kepada kitab Allah. Yang nomor 4, iman kepada Rasul. Maksudnya apa Pak Nova? Kita meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menurunkan banyak sekali nabi dan rasul anak-anak. Ya. Banyak sekali Allah menurunkan. Tapi yang wajib kita ketahui hanya 25. Ya, ada yang hafal nyanyinya? Ada enggak? Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Oke, 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, berakhiru khatimul anbiya, Muhammad Al-Mustafa. Oh, pinter anak-anak Pak Nova. Baik anak-anak, jadi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam Allah penciptakan pertama kali dan Nabi Muhammad adalah Nabi terakhir. Ingat anak-anak, setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi Nabi. Ya, kita tidak boleh percaya sama orang yang mengaku Nabi nanti. Misalkan ada, kita nggak boleh karena Nabi terakhir kita adalah Nabi Muhammad. Setelah Nabi itu nggak ada lagi Nabi. Ya, ingat itu, nggak boleh. Oke, bagaimana cara kita beriman kepada Nabi dan Rasul? Kita ikuti sunnah-sunnah baginda Muhammad Rasulullah SAW. Kita ikuti makan tangan kanan, makan duduk, ya. Kemudian apa lagi? Masuk toilet. Nah, kaki kanan, keluar toilet kaki kiri. Di toilet nggak boleh nyanyi-nyanyi, ya. Paling siapa yang nyanyi di toilet? Nggak boleh, anak-anak ya. Kita harus cepat-cepat di dalam toilet. Itu sunnah, harus kita ikuti. Kalau kita beriman kepada Rasul. Oke, yang nomor 5. Iman kepada hari kiamat. Kita meyakini dengan hati kita, maksudnya bahwasanya nanti bumi ini akan hancur anak-anak. Semuanya akan hancur. Gunung-gunung nanti berterbangan. Air laut menguap. Semuanya hancur. Ampera? Ampera jangan ditanya, hancur. Sungai Musi hancur juga. Ya, semuanya hancur. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Kapan terjadinya Pak Nova kiamat itu? Enggak ada yang tahu, hanya Allah yang tahu. Nabi Muhammad tahu enggak? Enggak tahu. Kapan terjadinya hari kiamat itu enggak tahu. Oleh sebab itu anak-anak, kita harus mempersiapkan untuk hari itu. Apa saja yang kalian ingin temui nanti hari kiamat, lakukan. Misalkan kalian rajin sholat, maka kalian akan menemui pahala sholat kalian. Tapi apa saja yang tidak ingin kalian temui saat hari kiamat, jangan lakukan. Ya, karena nanti kita akan dibuka semua sama Allah apa yang telah kita lakukan di dunia. Mau ditampakkan Allah?
Pak Nova yakin nggak mau. Maka kita jangan sekali-kali melakukan perbuatan dosa. Kalau kita tidak mau nanti dibuka semua sama Allah Subhanahu Wa Taala ketika hari kiamat. Oke, yang terakhir iman kepada takdir. Nah, maksudnya apa Pak Nova? Takdir itu beriman kepada takdir maksudnya kita meyakini bahwasanya apa yang terjadi atas diri kita ini semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada takdir. Takdir ini dibagi dua anak-anak. Ada takdir yang bisa dirubah, ada takdir yang tidak bisa dirubah. Contoh takdir yang bisa dirubah, satu, kecerdasan. Nih, bisa dirubah. Kalau kita rajin belajar, akhirnya apa? Otak kita akan terbiasa belajar, maka otak kita akan mulai meningkat. Maka kita akan menjadi orang yang cerdas. Tapi sebaliknya, males belajar, hari-hari main game online. Ya, hari-hari maka otaknya akan tumpul anak-anak. Maka dia akan menjadi anak yang apa nak? Kurang cerdas. Kayak gitu. Nah, ada takdir juga anak-anak ternyata yang tidak bisa dirubah. Apa Pak Nova contohnya? Kematian. Gak bisa dirubah. Kalau sudah waktunya, udah. Misalkan hari Jumat tanggal 28 Juli kamu meninggal dunia, udah itu jadwalnya, nggak bisa. Nanti ya Allah pending dulu, nggak bisa. Di cancel dulu ya Allah, nggak bisa. Itulah kehendak Allah. Jadi kalau sudah kata Allah hari itu kamu meninggal dunia, maka nggak bisa. Apapun yang terjadi, dia meninggal hari itu. Ya, jadi itulah iman kepada takdir. Oke, baik anak-anak Pak Nova. Itu adalah 6 rukun iman yang harus kita yakini. Apa tadi? Iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada rasul, iman kepada hari akhir, dan iman kepada hari kiamat. Ada cara untuk menghafalnya dengan mudah, ya. Yang pertama, al-makirahatta. 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 Al Allah, ma malaikat, ki kitab, ra rasul, ha hari akhir, ta takdir. Itu adalah 6 rukun iman yang harus kita yakini. Oke, anak-anakku, demikianlah pelajaran tentang rukun iman. Mudah-mudahan kalian bisa pahami, kalian bisa mengambil hikmah dari apa yang Pak Nova sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan kasiran. Mari kita tutup dengan melapaskan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye anak-anak.